SMA Negeri 1 Sembakung, Jalan Pendidikan RT 03, Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Bekang, Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillah, tahun ini saya masuk PTB dalam jabatan angkatan kedua di Universitas Negeri Yogyakarta atau singkatannya yaitu UNY. Alhamdulillah juga hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 1 Sembakung. Semoga praktik saya ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, kita belajar dalam satu Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, saya akan mulai mengajar. Saya harap kalian fokus dan dengarkan baik-baik. Jadi pada saat mengajar, saya silakan fokus, ya. Oke, saya akan sebutkan namanya Ardina Giza, Hadir, Pak. Herum Nur Aulia, Hadir, Pak. kalian itu mengecek meja, laci meja kalian atau di bawah meja kalian, siapa tahu di situ ada sampah. Minggu lalu kita mempelajari tentang kerajinan budaya lokal atau yang disebut sebagai kerajinan tradisional. Siapa di antara kalian menyebutkan salah satu atau tujuan fungsi dari kerajinan yang ada di daerah kalian? Ayo, Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi seni rupa daerah bisa juga disebut seni rupa tradisional karena pengerjaannya dilakukan di daerah secara turun-temurun. Karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat dilihat dari segala arah. Tujuan kerajinan menumbuhkan rasa semangat untuk kewirausahaan dalam menghasilkan karya, meningkatkan semangat daya cipta setiap orang. Aplaus untuk si Bilang. Oke, kerajinan itu adalah sebuah budaya. Budaya itu yang harus kita lestarikan. Bagaimana cara kita melestarikan budaya itu? Yaitu dengan belajar kepada orang yang mengerti tentang budaya itu. Nah, contohnya yang saya pakai ini adalah budaya dari Kalimantan Utara, yaitu Singgang. Pak, ya, saya mau menambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan, Pak. Kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan biasanya terdapat yang biasa dipakai petani-petani pada saat berkebun. Nah, sedangkan ini kayak sejenis topi yang bentuknya itu kerucut. Biasanya sedaban ini dibuat dari anyaman daun pandan. Tapi bisa juga dibuat dari sejenis rumput-rumputan ataupun daun kelapa. Biasanya seragam ini digunakan para petani pada saat mereka pergi berkebun di ladang untuk melindungi area kepala mereka dari panas sinar matahari ataupun untuk melindungi saat sedang turun hujan. Itu tadi sedikit penambahan dari saya. Oke. Kita akan membahas materi intinya, ya, yaitu kerajinan bahan limbah berbentuk bangun. Ini yang harus kita pelajari. Limbah berbentuk bangun datar itu adalah limbah yang tidak memiliki ruang. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama adalah kain perca. Yang kedua apa? Kulit jagung. Yang ketiga apa? Rotan. Yang keempat adalah kulit pohon. Nah,
Dan ada juga bahannya yang terbuat dari limbah sampah. Nah, nanti saya akan tayangkan videonya, ya, tentang bagaimana cara membuat kerajinan dengan limbah sampah, ya, dengan cara yang baik. Kalian akan simak videonya. Sebelum saya membuka videonya, saya akan membentuk kelompoknya dulu. Ya, jadi kelompok ini akan saya bagi antara yang tidak tahu tentang pengetahuan kerajinan dengan yang sudah menguasai namanya kerajinan. Ya, oke. Kalau video itu kalian simak pausnya, ayat video itu, ambil kesimpulan video itu. Setelah itu nanti kalian membuat desain dari kerajinan yang akan kalian buat. Ya, paham ya maksud saya? Oke, nanti saya akan bentuk kelompoknya. Yang pertama, jadi saya akan membagi yaitu menjadi 4 kelompok. Dari masing-masing kelompok itu ada 5 orang. Ya, jadi saya akan bagi. Ada yang mengetahui tentang pengetahuan tentang kerajinan, ada yang sama sekali belum mengetahui tentang kerajinan. Jadi akan bagi supaya mereka saling bantu membantu, ya. Oke, kelompok pertama. Oke. Nuraniasa, Nova Sapitri, dan selanjutnya adalah Juni. Rasa, Mawan, Yusriansa, Bulan Saryayu. Kelompok ketiga. Karya terbaru dari Bungkus Pop Ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hausa 91. Oke, pada karya kali ini aku akan menampilkan sebuah karya yang unik banget tentunya. Ini adalah dompet. Ini dompet bentuknya itu bervolume jadi gemuk dan ini terbuat dari Kerajinan itu sebenarnya yang paling utama adalah bahannya. Kalau tidak ada bahan, maka tidak ada kerajinan. Nah, sebaliknya, adanya kerajinan karena adanya bahan. Berarti kalau kerajinan itu yang paling utama itu adalah bahan. Ya, jadi kalian harus betul-betul pada saat kalian membuat desain, ya, cari dulu bahannya. Nanti setelah itu baru kalian bentuk desain apa yang harus kalian gunakan. Ya, begitu. Jangan cari bahan yang susah kalian jangkau. Kalian sendiri yang akan susah. Apalagi daerah kita ini adalah daerah 3T yang sangat jauh dari perkotaan. Ya, pasti membutuhkan biaya yang cukup besar kalau kita membeli bahan di kota. Makanya kita manfaatkan limbah sampah seperti ini. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Pak, apakah video ini sebagai dasar proyek yang akan saya buat ke depannya? Oke, Dimas, video yang saya paparkan ini hanya sebagai petunjuk untuk memberikan kalian motivasi untuk membuat sebuah kerajinan, bukan dasar. Kalian artinya membuat kerajinan seperti ini. Jadi kalian itu terlimas, oh rupanya limbah dari sampah itu bisa kita buat kerajinan seperti itu. Ya, jadi kalian nanti bisa mencari limbah-limbah yang lainnya, alternatif yang lainnya. Bukan saja dari pokes, pembungkus pokes, mungkin siapa tahu bisa dari kertas atau dari bahan yang lainnya. Ya, begitu. Oke, silakan ulang. Tapi saya sudah mengerti apa yang digunakan dalam video. Oke, terima kasih ulang. Jadi tadi di video ini tidak dijelaskan teknik pembuatannya ya, di video tersebut. Ya, jadi kerajinan ini menggunakan teknik anyaman. Ya, teknik anyaman. Nah, jadi kalau kerajinan kan banyak tekniknya sebenarnya. Tergantung dari bahan yang kita gunakan. Apakah itu kerajinan 2 dimensi atau kerajinan 3 dimensi. Nah, lagian kan sampah kalau kita artinya menjadikan sampah sebagai kerajinan, ya kan? Itu bisa mengurangi sampah yang ada di daerah kita.
Nah, pasti masyarakat di daerah kita itu sangat mendukung kita. Nah, karena kenapa? Karena sampah yang dulunya sudah tidak berfungsi, kita menjadikan barang yang berfungsi. Seperti itu. Oke? Kalian diskusikan bersama anggota kalian, anggota kelompok kalian untuk membuat desain, ya, desain proyek kalian ke depannya. Ya, cari bahan yang mudah kalian cari di daerah kalian. Jangan mempersulit kalian. Artinya jangan mencari bahan yang tidak ada di daerah kalian. Sama juga kalian mempersulit diri kalian. Ya, silakan kalian membuat desainnya dan catat bahannya. Ya, bahan apa yang digunakan di situ untuk proyek kalian ke depannya. Saya silakan untuk diskusikan kepada anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. desain
tentang 4 isu. Kelompok satu ingin mempertanyakan apa manfaat kita membuat kerajinan dari bahan bekas. Baik, terima kasih. Baik, saya kasih. Dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasil kerajinan kami yaitu membuat lampu tidur dari stick es krim. Jadi alat yang digunakan gunting, garis, cutter, dan tembak. Kemudian bahannya yang paling utama stick es krim dan kabel, lampu pijat, kardus. Kemudian untuk tembak saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Sebut di atas kotak ini. Itu ada kayak di atas kotak ada sticknya dong. Ya, jadi hiasannya. Yang ada sebagai kalian paku, kadang berdiam diri, tidak tahu apa yang harus kalian buat. Ya, tidak aktif dalam bertanya. Saya tidak mau ada seperti itu. Minggu depan, saya tidak mau seperti itu. Pokoknya semuanya itu aktif. Ya, jadi kalau semuanya aktif, kalau sini itu bisa hidup. Nah, dan yang ketiga, yang kedua, pada saat presentasi, sebagian kelompok itu ada yang tidak menguasai materinya. Ya, berpikir dulu apa yang harus saya jawab. Nah, jangan tapi siap untuk melakukan presentasi kalau tidak menguasai materi. Harus kuasai dulu materinya, baru kita naik ke atas. Ya, takutnya nanti pada saat teman kalian melemparkan pertanyaan, kalian tidak bisa menjawab. Itu yang agak sulit. Makanya kuasai dulu materinya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau bisa kata proyek selanjutnya, kalau ada proyek kan nanti kan ke depannya kita kan membuat proyek sesuai dengan desain yang kalian buat, ya. Nah, nanti langsung praktek kita di situ. Nah, setelah itu baru kalian presentasikan. Kuasai dulu materinya baru naik ke atas. Jangan sampai materi kalian tidak kuasai. Cara pembuatannya bagaimana, bahan yang digunakan apa, alat yang digunakan apa, seperti itu. Kalian jelaskan langkah-langkah pertama pembuatannya seperti apa. Apakah dia menggunakan teknik menganyam, apakah dia menggunakan teknik ukir dan lain-lain. Itu yang harus kalian perhatikan. Dan yang terakhir yaitu apa? Bahannya. Jangan mencari bahan yang mempersulit diri kalian. Nah, karena kesimpulan dari materi kita ini apa? Siapa yang bisa menjawab? Kesimpulannya. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video pembuatan dompet dari bungkus pouches bekas tersebut, kami menjadi tahu bagaimana cara membuat kerajinan dengan baik dan benar. Sekarang, kami dapat membuat produk kerajinan dan
bangun datar. Selain itu, kerajinan seperti ini dapat menjadi hobi yang memuaskan dan menginspirasi dan memperluas pengetahuan pembuatan kerajinan untuk mencoba hal-hal baru dalam menciptakan karya sendiri-sendiri. Inti materi pada hari ini, pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna, mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus. Penggunaan kerajinan dari bahan limbah juga sangat bermanfaat bagi lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran di lingkungan sekitar. Kerajinan tersebut juga sangat berguna sebagai pajangan dan hiasan yang memperindah ruangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Nasra. Betul. Oke, terima kasih. Di jam-jam seperti ini kami masih sempat semangat, tapi masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, saya harap ke depannya nanti lebih semangat lagi. Ya, gitu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Doanya itu dipimpin oleh kota kelas, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan seperti yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih.